Ayahku menyiapkan 2 kontrak pernikahan untuk aku dan kakakku, agar kami memilih. Kakakku dengan cepat memilih gadis kaya. Aku hanya bisa memilih perempuan yang menjalankan sebuah toko kecil. Tidak lama setelah kami menikah, bumi memasuki kiamat bersuhu tinggi. Kakakku hampir mati kelaparan karena perusahaan gadis kaya itu bangkrut. Istriku dan aku bersembunyi di sebuah gudang. Kami memiliki cukup makanan dan persediaan dari toko kecil itu untuk bertahan hidup. Suatu hari, kakakku tiba-tiba datang kepadaku, memohon sedikit makanan. Ketika aku memberinya sebuah bakpao kukus, dia menyakitiku karena iri. Pada akhirnya, dia pingsan karena kelaparan setelah terlalu lama tidak makan. Saat aku membuka mata lagi, aku mendapati diriku terlahir kembali pada hari pemilihan calon istri. Aku melihat kakakku memilih perempuan yang menjalankan toko kecil. Hal ini membuatku sadar bahwa dia juga telah terlahir kembali, sehingga aku hanya bisa memilih gadis kaya. Kakakku senang mendapatkan toko kecil itu, tetapi dia tidak tahu bahwa istrinya tidak lembut. Dia menghabiskan hari-harinya bermain mahjong dan bertemperamen keras. Kakakku terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi, lalu menggunakannya untuk membeli sebuah gudang penuh persediaan. Dia mengira bisa bertahan sempurna menghadapi kiamat. Sementara itu, aku pergi ke sebuah lelang bersama istriku yang kaya. Aku menghabiskan $50 juta untuk sebuah gubuk reot. Semua orang menertawaiku, lalu aku menjual villa milikku dan memindahkan seluruh keluargaku ke gubuk itu. Padahal, sebuah benteng tersembunyi berada di bawah gubuk tersebut. Persediaan di dalamnya bisa bertahan selama ratusan tahun. Tak lama kemudian, hanya tersisa 10 menit sebelum kiamat, kakakku meneleponku menanyakan keadaan gubuk itu. Aku memperingatkannya agar memperhatikan persediaan di gudang, karena pada kehidupan sebelumnya, setelah istrinya kalah bermain mahjong, dia mencoba menggunakan persediaan itu untuk sementara melunasi utang. Akulah yang menghentikannya, yang akhirnya membuatnya menjadi lebih lembut. Namun, aku tidak memberitahukan hal ini kepada kakakku. Tak lama kemudian, hitung mundur kiamat berakhir. 7 matahari tiba-tiba muncul di langit. Suhu di luar naik dengan cepat. Kakakku dengan gembira membuka gudang itu, hanya untuk mendapati isinya benar-benar kosong. Saat itu dia baru menyadari bahwa istrinya telah menggadaikan seluruh persediaan, sementara aku telah membawa istriku dan keluarganya ke dalam benteng bawah tanah. Ketika mereka melihat persediaan yang melimpah dan fasilitas yang lengkap, seluruh keluarga memujiku. Dalam kehidupan ini, aku masih bisa bertahan dengan aman melewati kiamat.